Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa faraiduhu arba'atu asya'ah, dan fardu-fardunya tayamum 4 perkara. Rukun tayamum 4 perkara. Ahaduha, satu di antara yang 4, an-niyatu, adalah niat. Wa fi ba'din nusakhi arba'u khisalin, dalam sebagian naskah kitab matan takrib disebut arba'u khisalin. Kalau ini arba'atu asya'ah bahasa Arabnya, arba'u khisalin, 4 macam. Niyatul fardhi, niat fardu. Maka niatnya niat fardu ya. Jadi mesti ada niat fardu. Fa inna wal mutayammimu, jika orang yang bertayamum itu berniat fardu, wan naflah, dan sunat, istibahahuma, kebolehan keduanya. Jadi nawaitus tibahah, karena tayamum ini dia membolehkan untuk melakukan sembahyang, sehingga niatnya nawaitus tibahah as-salah, nawaitus tibahah as-salah, atau nawaitus tibahah fardis salah, nawaitus tibahah as-salah, atau nawaitus tibahah fardis salah, atau naflis salah. Ya, maka kalau dia niatnya fardu, ya fardu. Kalau niatnya sunat, ya untuk ibadah sunat. Dengan itu, ini terkait dengan tayamum, ya. Awil fardhu faqat, atau niatnya fardu saja, ya kan? Atau niatnya fardu saja. Nawaitus tibaha fardis salah, nawaitus tibaha fardis salah, fardu saja niat dia, ya. Istibaha ma'ahu naflu, boleh. Jadi kalau niatnya itu fardu, boleh mengerjakan yang sunat. Kalau niatnya sunat, hanya mengerjakan yang sunat. Wa salatul janazati aidan, dan sembahyang jenazah juga. Ya. Orang akan katakan sembahyang jenazah itu kan fardu kifayah, sedangkan tayamum hanya untuk satu fardu. Dijawab, sembahyang jenazah manzilatan nafli, menempati posisi ibadah sunat. Jadi sembahyang jenazah itu manzilah sembahyang sunat. Karena itulah terhadap sembahyang jenazah pun nanti memang ada khilaf. Bolehkah sembahyang jenazah tidak berwudu?
Itu ada khilaf. Kalau dhaif katakan boleh. Sembahyang jenazah ini disetarakan dengan doa. Tapi kaul yang muktamad katakan tak boleh. Jadi ingatlah, tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Atau tak pakai tayamum, nawaitu istibahata as-shalah. Boleh faham ni? Kalau fardu dia nawaitu tayammum istibahata fardis shalah. Nawaitu tayammum istibahata fardis shalah. Atau nawaitu tayammum istibahatas shalah. Masih sebut tu. Kalau tak ada istibahat tak bisa. Sebab tayammum ini dia tidak mengangkatkan hadas. Nawaitu tayammum lis shalah, tak boleh. Nawaitu tayammum istibahatas shalah. Membolehkan solat. Kan? Ya. Jadi dia hanya untuk satu fardu dan banyak sunat. Kalau diniatkannya sunat, nawaitu tayammum istibahatan nafli shalah, boleh sunat. Ya. Boleh sunat. Atau dia niatkan fardu, boleh fardu tambah sunat. Atau fardu tambah solat jenazah. Boleh faham ni? Awin nafla faqat, atau diniatkannya sunat saja, lam yastabih mahul fardu, tak boleh fardu. Inilah dia ya. Kalau niatkan fardu saja, boleh mengerjakan yang sunat. Kalau diniatkan sunat, tak boleh kerjakan yang fardu. Ya. Wa kadza law nawas salata, begitu juga kalau dia meniatkan salat. Itu ya. Jadi kalau dia niatkan solat saja, itu tak boleh fardu. Nawaitu tayammum istibahatas shalah. Nawaitu tayammum istibahatas shalah. Nawaitu sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Tak disebutnya fardu. Maka hanya boleh sembahyang sunat. Karena ketika kata-kata ini dalam Bajuri ya, dalam Bajuri disebutkan, karena ketika kata-kata solat saja disebutkan, maka dia menempati derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah solat adalah sunat. Ya, maka kalau nawaitu tayammum istibahatas shalah, jatuhnya kepada yang sunat. Mengapa? Karena kata-kata solat kalau disebutkan mutlak solat saja, solat, sembahyang, itu maksudnya adalah sembahyang sunat. Faham ni? Ada dalam Bajuri ini disebutkan. Wa qadala nawa salata fala yastabihu ma'ahu al-fardhu. Lianna salata 'inda al-itraqi tanzilu 'ala aqli darajatiha wa huwa an-naflu. Ya. Makanya kalau kita sembahyang sunat mutlak, kan niatnya usolli saja. Sengaja aku solat saja. Sengaja aku solat. Dengan kata-kata solat tu sunat lah itu. Boleh faham ni? Kan? Seterusnya, wajibu qarniyatan binaqli turabil wajhi wal yadaini. Wajib menyertakan niat tayamum dengan sebab memindahkan tanah ke muka dan dua tangan. Kan? Nanti waktu mukulkan tangan ke tempat tanah tadi itu niat, terus niatnya sampai basuh, sampai usap muka. Itu maksudnya. Dan kesadaran berniat itu mesti terus ada ketika nanti mengusap tangan. Ya. Bukanlah nawaitu tayammum istibahat atau fardhu shalah sampai tangan sekalian, muka sekalian. Tak akan sanggup tuh.
Niat tu terpasang dari mulai pukul ke muka ke tangan. Tak akan sanggup. Orang niat tu pendek, sekejap aja deh. Nah, tapi kesadaran tu mesti ada terus ketika mengusap tangan. Ya, kesadaran kita beribadah itu ya. Tetapi struktur niat itu wastidamatu hadhihi niyatu ila mashi syai'in minal wajhi. Tetapi struktur niat itu istidamah, senantiasa ada sampai mengusap sebahagian daripada muka. Paham insyaallah. Jadi pukulkan tangan. Nawaitu tayammum istibahata fardhis shalah. Pokoknya niat tu masih ada ketika mengusap sebahagian wajah. Sebahagian ni sikit pun jadi kerana syai'un situ. Kan sebut situ syai'un. Mashi syai'in. Syai'un. Syai'un itu sikit pun jadi. Asal ada dia sudah disebut syai'un. Sesuatu kan? Okey. Sehingga akibatnya walau ahdasa ba'da naqli turabi lam yamsah bidzalika turabi bal yanqulu ghairahu. Kalau dia berhadas setelah memindahkan tanah tadi, tapi tak terusap dengan tanah itu, bal yanqulu ghairahu, tetapi mestilah ia memindahkan tanah yang lain. Ngerti maksudnya? Tangan tadi ke tempat tanah. Niatlah nawaitu tayammum. Belum sampai ke muka syai'un. Sikit pun muka belum ada kena. Tiba-tiba berhadas. Tak buang angin. Maka tak jadi tanah ni. Wayan kulu ghairahu. Hendaklah ia memindahkan tanah yang lain. Tepuklah lagi. Berarti dah batal. Ya. Sampai sini faham tak ni? Kita masih faham ni. Jangan remang-remang. Kita faham ni? Anggaplah ni tanah. Di atas kitab lah saya kan. Kita muliakan kitab kan. Biar kitab ni jadi contoh kan. Kita pukulkan tangan dulu. Bila kita pukul langsung niat. Nawaitu tayammum istibahata fardhis. Belum sempat kena sikit pun dari muka. Tiba-tiba contohnya buang angin. Kan? Buang angin. Maka tayammumnya ni batal lah. Yanqulu ghairahu, hendaklah ia memindahkan yang lain. Artinya ulang lagi. Faham ni? Tidak susah saya rasa ni. Ya kan? Mudah aja faham ni. Jangan ngaji ni berkerut. Kalau tak ada duit baru kerut. Ya kan? Kalau lapar kerut. Kalau Malim Dimas tak siap-siap ngurus warga, itu baru kerut. Ya kan? Tapi tahu pengalaman bagus sekali itu. Kan? Ya. Saya paham insyaallah. Ada hal yang mau sampaikan? Ini dulu ya. Wasani wasalis, yang kedua dan yang ketiga, masul wajhi wa masul yadaini mal mirfaqaini. Mirfaqaini. Usap muka dan usap dua tangan sampai siku. Usap muka. Usap dua tangan sampai siku. Caranya ada tu. Bukan gini-gini. Itu berbedak. Gini-gini tu berbedak kan. Gini ni kan. Kena putih hidung ni bahagian muka. Barulah ke bawah. Rata sebatas debu lah. Rata macam mana pun tak mungkin rata macam air. Kalau mau rata macam air, campur air debu tadi gini-gini. Itulah. Rata sebatas debu. Dah sekali aja. Itu yang wajib. Tangan kena sampai siku. Tangan,
Pesiku balik kan. Di sini balik macam menari. Kayak gini. Selesai. Bukan? Iyalah. Macam inilah. Paham ya? Serat macam mana ratanya pun. Kalah rata dengan air. Jadi kalau nanti menyampaikan pengajian jangan buat beban jamaah rata buat kata. Mak tu pun bingung mana. Ada serat. Asal terusak ya. Tapi ada juga kalimat asal. Nanti kesannya nanti tak serius. Dah. Jangan agama yang mudah ni dibuat jadi sulit, susah. Musim-musim putar-putar. Kan? Mau sembahyang di tempat wisata cari masjid, enggak usah situ aja sembahyang dah. Kenapa cari-cari masjid? 27. Itu kan perkara sembahyang jamaah. Memang tempat wisata ni bukan wisata syar'i ini. Tak ada masjidnya. Kata Allah, kata Rasulullah, aku diberikan yang tak diberikan kepada Nabi sebelumku. Semua tanah masjid. Udah solat situ. Masalah. Jadi masjid lagi. Jadi kalau ada masjid kan bagus. Malah kalau ada masjid tak teratur, tak terawat nanti masjid tu. Kan? Sembahyang aja situ. Jangan entah ada najis, kan entah. Ini kan iya bukan entah. Nampak najis itu? Enggak ada sembahyang habis. Susah. Kita yang buat susah. Kalau nampak baru pinggir. Jangan cari-cari. Habis sembahyang orang ngabarin situ tadi ada najis. Aku tak nampak. Dah habis. Aman sembahyang. Susah. Paham? Air wisata itu bisa jadi wudu enggak? Udah wudu. Habis. Tapi awak ada sebesar nyelam. Mandi ada sebesar siapa lihat? Apa lagi? Susah. Yang buat susah ni kitanya kan. Habis itu sembahyang. Arah kiblat tak tahu. Download aplikasi. Apa susah sekarang? Enggak ada handphone. Buat surat miskin. Enggak buat surat miskin. Biar kita minta handphone subsidi. Kan? Karena akan mudah aja. Susah. Sana arah kiblat sembahyang dah. Hitung jarak. Ternyata di tempat kita ke sini sudah bisa jamaah qashar. Jamaah qashar kan? Nanti waktu asar tak sembahyang, orang sibuk sembahyang awak tidak. Kata orang percuma kau guru agama. Itulah, percuma kau enggak guru agama. Jadi kau enggak tahu triknya. Aku kena guru agama tahu trik. Jadi ringan aku, pahala dapat lebih. Apa lagi? Ini susah. Kan? Pakaian awak kotor, najis? Enggak, bantai. Jangan dulu. Enggak enak lah. Kalau enggak enak, kau ke pajak, beli dulu cari, kata kita. Yang buat susah siapa? Kita. Okay, jadi tak usah pala rata macam rata air. Rasa tak mungkin. Okay, ya. Dah. Tetapi sampai siku ya. Memanglah ada khilafiah. Nanti ada kata sampai pergelangan tangan saja. Siku tak usah. Khilafiyah begini usah kita persoalkan. Wa fi ba'din nusakhil matni, di sebahagian matan, sebahagian naskah kitab induk ini ilal mirfaqaini, bukan ma'al mirfaqaini. Wa yakunu mas'ahuma bidarbataini, mengusap keduanya tangan dan muka dan tangan dengan 2 kali pukulan. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin, kalau ia letakkan tangannya di atas tanah yang lembut, fa'alaqa biha turabun min ghairi darbin, maka lengket tanah. Lengket tanah biha dengan tangannya tadi min ghairi darbin, tanpa dipukulkan. Kafa sah. Kayak gini. Dah. Kan? Susah. Dah. Tapi ini lengket macam mana? Ya udah lengket. Cari yang enggak lengket. Agak payah lah ke sana. Udah sini aja, tapi lengket. Ke sana kata gitu. Agak payah ke sana, udah ini aja kata gitu. Kan cari masalah.
Kita yang cari masalah. Mau nggak lengket ada sana agak jauh. Tapi belakang lah aku sembahyang. Kata kita, nggak enak lawak sini aja. Udah, ayo buat sini. Selesaikan masalah. Jangan mencari masalah. Masalah itu selesaikan. Itu dia. Jangan masalah itu dipermasalahkan. Masalah itu dimasalahkan ya. Akan pening balawak. Selesaikan masalah. Tak bisa diam. Kan aman deh. Dah. Warabi' yang keempat at-tertib. Fayajibu taqdimu masil wajh 'ala masil yadaini sawa'un tayammama an hadatsin asghara aw akbar. Wajib mendahulukan usap muka dari usap dua tangan. Sama ada dia tayammum sebab hadas kecil atau hadas besar. Wajah dulu lah, baru tangan. Jangan kalau hadas besar dibayangkan tayammum itu seluruh badan. Guling-guling, senyum Rasulullah. Kan? Tayammum itu tetap wajah dan dua tangan. Walau taraka tarla sih, kalau tak tertib tak sah. Kalau tak tertib tak sah. Ya. Wa amma akhdhu turabil wajhi wal yadaini wa la yushtaratu fi tertib. Adapun mengambil tanah untuk wajah dan tangan tak mesti tertib. Tak disyaratkan tertib. Macam mana maksudnya? Maksudnya begini. Kalau daraba bi yadihi daf'atan ala turabil masabi yaminihi wajahu wa bi yasarihi yaminahu jazah. Kalau ia menggunakan tangannya sekali pukul di atas tanah. Dia usap dengan tangan kanan mukanya, dengan tangan kiri tangan kanannya. Boleh. Tak ada masalah. Boleh faham? Kan gitu tadi yang saya contohkan. Baru tangan kan gitu. Ini tidak. Tuh, tapak tangan kanan untuk muka, tapak tangan kiri untuk tangan. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak mesti tertib setelah tepuk untuk muka baru tepuk untuk tangan. Tak mesti. Sekali tepuk aja habis muka, tangan. Boleh. Itulah maksud tadi. Wa amma akhdhu turabil wajhi wal yadaini fala yushtaratu fihi tartibun. Boleh paham nih? Yang susah-susah ya. Dah, jadi cuma 4 itu rukun nih. Niat, usap muka tangan, tertib. Sepintas lebih enak tayammum atau wudu? Tayammum. Pelaksanaannya? Wudu. Mengapa? Bukan. Kebiasaan. Itu aja. Kebiasaan. Kita biasa pakai air. Hampir tak pernah kita pakai tanah. Hampir tak pernah. Padahal enak tayammum sebetulnya. Maka tayammum adalah rukhsah. Keringanan. Apalagi di Arab tuh banyak debu kan. Debu abu padang pasir tuh, bukan debu ya. Abu padang pasir tuh. Abu apa debu? Debu ya. Debu padang pasir tuh. Lagi mudah tek selesai. Kita payah. Kenapa? Karena kita memang sudah terbiasa air. Itu saja, tak ada yang lain. Yuk, kita teruskan yuk. Wa sunanu tayammum. Sunat tayammum. Salah satu asya'a 3 pula. Wa fi ba'di nusakhil matni salasu khisalin. Sebahagian naskah matan kitab induk menyebut salasu khisalin, bukan salasu asya'a, tapi salasu khisal sama. Atasmiyah mengucap bismillah sunat saja. Ya, tak pakai bismillah wudu sah. Tayammum sah. Mandi hadas besar sah. Tapi pakai bismillah lagi bagus. Wa taqdimul yumna min yadayni 'ala al-yusra minhuma. Mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Wa taqdimu 'ala al-wajhi 'ala asfalihi. Mendahulukan bahagian atas muka daripada bawah. Wal muwalatu, dan berkesinambungan. Wa sabaqa ma'na fil wudu'i. Sudah lewat pengertian berkesinambungan ketika cerita tentang wudu.
Jadi segeralah setelah usap muka, usap wajah. Usap tangan. Setelah usap muka, segera usap tangan. Wa baqi tayamum sunan ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Ada lagi untuk tayamum itu sunat-sunat lain yang disebutkan dalam kitab yang panjang-panjang, kitab besar-besar lah. Ya, hasyiah daripada kitab Fathul Qarib adalah Bajuri. Bajuri. Ini ada 4 jilid. Ya. Yang saya punya 4 jilid, tapi tak mesti 4 jilid. Minha diantaranya naz'ul mutayammimi khatamahu fit darbatil ula. Tepuan yang pertama itu sunat hukumnya orang bertayamum mencabut cincinnya. Tepuan pertama sunat cabut cincinnya. Karena yang mau diusap muka. Adapun amasannya, adapun tepuan yang kedua wajib mencabut cincinnya. Fayajibu naz'ul khatami fiha. Karena yang mau diusap tangan, kecuali longgar cincin tanpa dicabut bisa terusap. Itu bolehlah tak cabut, tapi rasa saya payahlah, macam mana orang pakai cincin longgar? Debu lagi. Kan? Ya. Wallazi yubtilu tayammum salasatu asya'a. Yang membatalkan tayamum 3. Yang membatalkan tayamum 3. Kan? Ahaduha kullu ma abatalal wudu'a. Apa saja yang membatalkan wudu, batal tayamum. Wasabaqa bayanu fi asbabil hadasi. Sudah lewat penjelasannya ketika kita menceritakan sebab-sebab berhadas. Famatakana mutayammiman summa hadasa batala tayammumuhu. Bila saja orang itu bertayamum kemudian berhadas, batalah tayamumnya. Kan? Wasani ru'yatul ma'i. Yang kedua karena menengok air. Ini fi ba'di nusakhil matni, pada sebahagian naskah matan wujudul ma'i, bukan ru'yatul ma'i. Ru'yatul ma'i artinya melihat air. Ini wujudul ma'i, ada air. Ya. Yang kedua batal tayamum kalau nampak di air atau ada air. Fi ghairi waqti shalah, pada bukan waktu mengerjakan salat. Penjelasannya begini. Faman tayammama li faqdil ma'i. Siapa yang bertayamum karena tak ada air. Tayamum karena tak ada air. Kemudian nampak di air. Au tawahhamahu. Atau ia memperkirakan ada air sebelum masuk waktu salat. Sebelum masuk dia mengerjakan salat, batal tayamum. Batal tayamumnya. Tayamum karena enggak ada air. Tahu ada air atau perkiraan dia ada air, dia belum mengerjakan salat, maka salat tayamumnya batal. Fa'inra'u, bagaimana kalau dia melihat air setelah mengerjakan salat? Artinya sedang mengerjakan salat. Bukan. Setelah. Ba'da. Ya. Setelah mengerjakan salat. Ya. Jika dia melihat air ba'da dukhuli fiha, setelah dia masuk solat. Maksudnya bukan selesai nih, masuk solat, sedang solat. Ya. Ini ada syarahnya di sini ya. Bian kana ba'da tamami ra' min akbar. Ya. Bar. Setelah bar itu dia nampak air. Ya kan? Bukan setelah selesai salat.
Sedangkan solat yang dikerjakannya itu solat yang tidak gugur kefarduannya sebab tayamum. Sebab nanti ada solat dengan tayamum tak wajib ulang lagi. Ada solat dengan tayamum tetap wajib ulang. Contoh, dia tayamum karena kalau berwudu fungsi anggota tubuhnya tambah parah, maka dia tayamum. Ini tak wajib mengulangi solat. Kalau dia tayamum sebab daerah itu tak ada air dan memang biasa tak ada air, dia tayamum. Sekali itu ada air, maka tak wajib ulang. Karena biasa ada air. Biasa ada air. Sekali ini tak ada air, mau tak mau tayamum. Sedang begitu ada air, maka solatnya ini wajib diulang karena daerah itu biasa ada air. Nah, bila dia sudah masuk ke dalam solat, sedangkan solatnya yang tidak gugur kefarduannya dengan sebab dengan tayamum, maknanya solat itu wajib diulang. Misal daerah yang biasa ada air, sekali ini tak ada air, dia tayamum, maka nanti kalau ada air lagi solatnya wajib diulang. Sedang-sedang solat nampak di air, kasolati muqimin, seperti sembahyang orang muqim yang daerah itu biasa ada air, batalat fil hal, saat itu juga sembahyangnya batal. Ya. Boleh paham nih? Kalau macam kita tak ada cerita tak ada air. Ini tak ada cerita ada air, jadi ada air terus. Okelah, satu masa kita ada air, akibatnya kita tayamum, maka wajib diulang. Wajib diulang. Kapan ada air wajib diulang. Sedang sembahyang tahu ada air, wajib dibatalkan segera. Kan disebut tadi itu batalat fil hal, seketika wajib dibatalkan karena daerah itu biasa ada air. Ada di sekolah kan sering lumayan. Saya di sekolah kan kadang mati air. Kalau misalnya tak ada air di sekolah itu, bisa kita tayamum. Tak bisa, karena itu bukan perkara institusi tapi negeri. Nah, jadi perkaranya ini bukan perkara lembaga tapi negeri. Itu kan anak-anak kan ramai. Nggak ada air lagi di situ. Itu kecuali solusi. Ya, masjid, sungai, warga setempat. Ya, kulilingnya berarti ya. Ya, sebab negeri. Negeri bukan negara. Bukan lembaga. Negeri. Masih ada air situ. Rasa-rasa agak susah juga. Memanglah sekali-sekali bingung itu karena nggak biasa. Kalau saya memang pernah berada di daerah minus air. Nggak ada air. Memang nggak ada air situ. Jadi waktu itu kami ada satu kegiatan di satu daerah di Yogyakarta sana. Memang daerah itu memang tak ada air. Bukan, memang tak ada air. Makanya bak di sana itu besar-besar, menampung hujan. Ada air kolam. Nah, air kolam ada besar, tapi tak boleh dipakai oleh warga. Maka kami tak mandi-mandi. Tapi sebatas untuk wudu masih bisa. Masih bisa, untuk wudu masih bisa. Untuk mandi tidak. Kita pernah berada di daerah situ. Jadi pandai kita memang, kalau dah biasa di daerah tak ada air itu pandai kita. Itu pandai. Jadi sulit ya karena tak biasa. Kita tak menolak itu. Jadi kalau daerah itu biasa ada air, kemudian seketika tak ada air, kita mau tayamum, boleh. Sedang-sedang tayamum, tahu ada air, batalat salatuhu fil hal. Sembahyangnya batal saat itu juga. Teruskannya pun tak sah itu secara hukum. Awak teruskan aja lah, tetap tak sah. Ya. Au mimma yasqutu farduha bitayamumi. Atau
Yaitu termasuk sembahyang yang gugur kefarduannya sebab tayamum. Atau termasuk sembahyang yang gugur kefarduannya sebab tayamum. Artinya tak wajib lagi sembahyang. Sebab sudah sah walau dengan tayamum. Contoh macam tadi, daerah yang memang biasa tiada air. Kasolati musafirin, seperti sembahyang orang musafir. Hati-hati, bukan setiap musafir. Ini asumsi. Asumsinya orang musafir payah dapat air di sana, Timur Tengah, Gunung Pasir. Kalau sini, wah, belimpah makan, belimpah air malahan. Ini asumsi, maka di sini disebutkan di dalam Bajuri disebutkan inama quyida bil musafir, dikaitkan dengan musafir, li'anna ghaliba fi sirri faqdul ma'i. Karena biasanya kalau orang safar itu tak ada air, atau ada tiadanya itu sama. Bisa ada, bisa tidak. Itu. Jadi jangan nanti difahamkan kalau musafir tayamum. Tak begitu. Dugaannya tak ada air. Fala betul. Tak batal sembahyangnya. Kalau sedang sembahyang nampak air. Karena itu termasuk sembahyang yang sudah gugur kefarduannya dengan sebab tayamum. Jadi itu harus difahamkan ya. Harus paham nih. Fardhon kanati sholatu naflan, sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Wa in kana Wa in kana tayammama syakhsun li maradin wa nahwihi, kalau seorang itu bertayamum karena sakit. Karena sakit. Dan seperti sakit jugalah. Misalnya kalau pakai air lambat sembuh. Kan? Boleh tayamum. Kan? Sumaru alma, kemudian nampak di air. Fala asara li ru'yatihi. Tak pengaruh apapun itu. Fala asar, tak ada pengaruh li ru'yatihi. Dia menengok air, tak ada pengaruh. Sebab dia bertayamum bukan karena ketiadaan air. Ya. Bal tayamumu baqin bihalihi. Tayamumnya itu tetap saja macam mana adanya. Baqin bihalihi. Tetap adanya. Paham nih? Kalau diartikan secara literal, bal, tetapi tayamumnya baqin, kekal ia bihalihi, dengan keadaannya. Ayalah mahamkan. Tayamumnya itu tetap adanya. Tak ada pengaruh. Oke. Apalagi yang membatalkan tayamum? Wasl riddatu. Yang ketiga adalah riddah. Wahya qat'ul islami, putus keberlangsungan Islam. Boleh paham nih? Sampai situ dulu. Pahamkan. Ini akan kita teruskan, tetap akan kita teruskan. Akan teruskan. Baik, ini cerita panjang. Ya. Jadi murtad membatalkan tayamum. Wa idam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi udwin. Jika menurut agama terhalang menggunakan air pada anggota tubuh. Fa illam yakun alaihi satir. Kalau tak ada penutup di anggota tubuh tadi. Misal perban, misal apa tuh, balsem, seperti balsem, salep, misal kata nggak ada begitu, tak ada begitu, dia luka, tapi tak ada tutup, perban, tak ada apa-apa. Wajib alaihi tayamum wa ghuslu sahih. Wajib dia tayamum dan membasuh yang sehat. Kena air tak bisa.
Luka tadi tak bisa kena air. Tapi tak tutup pakai sesuatu. Tak tutup. Pahamkan tu dulu. Ya, tak tutup. Pakai apa pun tak tutup dia. Kan? Wajib tayamum. Karena yang luka tadi tak bisa kena air. Boleh paham nih? Yang luka tadi tak bisa kena air. Wajib tayamum dan basuh yang sehat. Wajib tayamum dan basuh yang sehat. Ingat nih, tak ada tutup. Ini harus diingat dulu, tak ada tutup. Jadi lukanya terbuka. Nah, tapi tak bisa kena air. Wajib tayamum dan wudu. Yang enggak luka. Wala tertibu yanhum lil junubi. Tak ada tertib antara tayamum dan basuh yang sehat bagi orang junub. Oke. Ya, ada tertib. Teruskan. Adapun orang yang berhadas. Amal muhdis. Adapun orang berhadas, dia tayamum itu ketika masuk untuk membasuh anggota yang sakit. Dia tayamum waktu membasuh anggota yang sakit. Ngerti maksudnya? Ini tak ada tutup nih. Tangannya dah. Basuh dulu muka. Habis muka basuh tangan. Habis tangan usap kepala. Tak boleh. Tayamum. Untuk menggantikan yang tak kena tadi. Udah paham nih? Ini jangan cerita tutup. Tak ada, pokoknya lukanya terbuka. Basuh muka, basuh tangan. Tayamum. Muka dan tangan. Jangan lanjut dulu ini. Tak bisa, karena ini kan belum sempurna. Anggota tubuhnya disucikan. Berarti tergantung luka di mana, Mur? Ya. Itu berarti yang luka tayamum. Ya. Contohkan coba. Jadi kalau yang lukanya kayak tangan tadi kan itu anggota tayamum. Maka ya nanti sambung, jangan persoal Mualim tahu yang dipersoalkan dia tahu. Udah, jangan ceritakan aja dulu wudu dan tayamum. Itu aja dulu. Nanti sebenarnya kaitnya dengan efek. Tayamumnya tak sempurna, wudunya pun tak sempurna. Kan kita nanti cerita efek itu. Jangan, sekarang yang penting wudu plus tayamum. Yang luka kaki lah, Mur. Kaki kan enggak anggota tayamum. Gimana? Luka kaki. Ini fokus dulu, tak pakai penutup. Oke. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Basuh kaki yang sehat. Yang sakit tak bisa. Tayamum kan. Mana tayamumnya? Muka dan tangan. Bukan. Bukan. So anggota tayamum cuma dua. Muka dan tangan. Muka dan tangan. Kalau tangannya sakit, tetap tadi wudhu dulu. Lepas itu tayamumkan muka dan tangan. Tangannya enggak sakit berarti. Kan dia kan sakit enggak mungkin kena abu. Mungkin gosok. Itulah repotnya kita. Jadi wudhu, yang luka tak bisa. Untuk yang enggak bisa ini pakai tayamum. Tayamum saja mana yang bisa. Tidak kena luka tadi. Sedangkan air tak bisa. Apalagi debu, menjadi-jadilah lukanya. Satu lagi, Mas. Apakah itu bagian dari sholat yang harus diulang? Itu nanti, maka kemarin bilang itu nanti dulu. Dudukkan dulu pada tayamumnya dulu. Fahamkan itu dulu. Perkara ulang-ulang nanti dulu. Oke, ya. Sebab macam tadi yang di tangan tadi ini. Yang di tangan tadi ini. Wudu tak sempurna. Tayamum pun tak sempurna. Ya.
Nanti dulu. Yang penting udah ngerti dulu. Tayamumnya udah ngerti dulu. Wudu ngerti, tayamum ngerti. Ya. Oh, ini tadi nggak ada satir ya? Nggak ada satir, nggak ada penutup. Sembahyangnya itu wajib ulang. Karena tayamumnya tak sempurna, wudunya pun tak sempurna. Wajib ulang. Di tangan, di kaki, kena air. Kena air yang sehat. Maka untuk yang kurang, tayamum. Tayamum sempurna. Itu tak ada masalah. Kan? Nanti lebih luas. Aduh, malim terangkan yang ulang-ulang. Ya. Jadi tayamum itu nggak usah diulang. Ada berapa sini? 12 tempat lah. Tak usah diulang tayamumnya. Tidak usah mengulangi salat. Tayamum di tempat yang sudah biasa tidak ada air. Tadi butuh air untuk diminum. Butuh menjual air untuk biaya hidup, tidak mampu beli air. Harga air mahal. Ya. Sulit mengambil air. Tidak menemukan alat untuk mengambil air, khawatir membahayakan diri, khawatir memperlambat sembuh. Masuk tadi itu. Menambah parah sakit yang diderita, berdampak negatif pada anggota tubuh yang zahir. Wajib ulang. Tayamum di tempat yang biasa ada air. Lupa kalau punya air, kehilangan air. Meletakkan perban itu kan kita bincang. Di anggota wudu. Memakai perban di anggota wudu padahal dia sedang tidak berwudu. Artinya dalam keadaan berhadas. Pakainya perban. Pakainya perban. Maka diulang. Kalau macam tadi itu ulang tidak. Dia tak pakai perban. Tak pakai perban. Berwudu pas kaki tak bisa. Tak bisa. Pas kaki tak bisa. Sebab ada luka dan tidak pakai perban. Maka untuk ini tayamum muka dan tangan. Sempurna tayamum? Sempurna. Tak perlu diulang sembahyangnya. Yang jadi masalah kita rata-rata pakai perban dalam keadaan berhadas kan? Rata-rata kita begitu. Mana lagi itu? Maka terhadap ini dapat kita fokuskan satu kata. Salatnya wajib ulang. Yuk kita baca terus. Jika anggota tubuhnya fa in kana al-atwisat utwi, fa in kana al-utwisat tirun. Kalau di anggota tubuhnya ada satir penutup, entah perban, entah salap. Hukumnya mazkur fi qaulil musannif. Hukumnya disebutkan dalam perkataan Syekh Abi Syuja' wa sahibul jabair. Orang yang memakai perban, terjemahannya pembalut. Pokoknya penutup. Kata-kata jabir adalah jamak daripada jabirah. Akhsyab, apa akhsyab? Di situ. Jabirah adalah akhsyab. Au qasbun. Apa situ? Kayu atau bambu. Tusawwa yang diratakan, wa tushaddu ya, dan diikat fi maudhi'il kasri, tempat anggota yang misal kata patah. Apa namanya ini? Bisalah pen. Gipsum ya. Pokoknya apa sajalah. Terserah apa namalah. Taruh pasang sini.
Pakai di dalam. Iya, gitu semua di luar deh. Nah, Di semen deh. udah jangan gara-gara khilafiyah itu putus silaturahmi. Enggak biasa. Pendek kata, tak hafalah letak sini, kesudahan air tak bisa masuk. Itu saja. Lial tahima, supaya bagus balik. Di situ terjemahkan supaya berdaging balik. Seperti semula lah mon. Lial tahima, supaya bagus balik. Pakailah alat dia. Kan? Yamsahu 'alaiha bil ma'i lam yumkinhu naz'uha li khafidarin mimma sabaq. Usap di atas perban tadi pakai air jika tak mungkin mencabutnya karena takut bahaya. Jadi tetap ada kewajiban wudu. Tetap ada kewajiban itu walau pakai perban. Usap dia, bukan siram. Iya, tambah sakit. Usap saja. Wa yatayammamu. Bertayamumlah. Sahibul jabair fi wajhi wa yadayhi kama sabaq. Tayamumlah dia. Usap wajah dan tangan. Wa yusalli. Semayang. Wala idata alaihi. Tak usah ulang. In kana wad'uhal jabair. Jika dia pakai penutup tadi ala tuhrin. Waktu suci. Rata-rata kita. Makanya saya kalau menerangkan tayamum ni ulang nggak ulang saya kata. Tak ada berudu. Orang kita sehat pun tak berudu, apalagi sakit. Inilah enaknya cerita fikih kalau kita faham situasi. Ulang titik. Tapi awak tayamum gini-gini. Udah ulang titik. Kalau lukanya sampai sebulan itu kemarin, sebulan kita ulang sholat. Ulang. Rasa kita berat kan? Padahal sesungguhnya kita makhluk istimewa. Di mana istimewanya? Orang sholat sehari berapa kali? 5 kali. Kita sehari? 10. Jadi 10. Kan istimewa kita. Tapi orang mandangnya berat. Padahal istimewa. Berarti pahalanya double enggak? Double. Gaji double mau. Pahala enggak mau. Ya kan? Wa kan fi khai'an a'dha'i tayammum, sedangkan luka itu atau sedangkan jabirah itu bukan pada anggota tayamum. Bukan pada anggota tayamum. Wa ila ada, jika pada anggota tayamum tetap wajib ulang walau dipakai dalam keadaan suci. Boleh paham ni? Kan? Macam luka di tangan tadi ceritanya. Jangan macam-macam. Pokoknya anggota tayamum. Mana dia? Muka tangan. Dah titik. Itu tanda kita berilmu. Tanda kita berilmu. Jadi kalau selama ini dianggap orang kalau dah tayamum, selama ini malah bukan begitu. Dia tak berudu, langsung tayamum. Salah tu. Langsung dia. Bukan dia berudu. Berudu dulu mestinya, yang tak bisa baru tayamum. Ini tidak, langsung dia tayamum, sembahyang. Tak usah ulang lagi, orang udah sah kata dia. Itu kalau kayak gitu kemarin dosa nggak sholat lah berarti. Mana? Berarti bukan masalah kotor tadi, berarti malah nggak sholat lah ya di sini gitu. Yang mana? Langsung tayamum tadi. Iya, tak sholat lah. Tak sah. Tapi dah mau dia tayamum, mau masuk masjid, mau sembahyang, sudah alhamdulillah. Jangan cerita. Kita ni suka yang seram-seram agama ni, kan? Udah alhamdulillah. Iya. Dah. Wa hadha maqala fi rawdah. Ini yang disebut dalam kitab Rawdah. Lakinnahu qala fi, tapi beliau katakan ini itulah kalau jumhur yaqtadi adamul farq ai baina a'dhaitihim wa ghairiha. Tetapi menurut disebut dalam kitab Majmu', jumhur memutlakkan. Apa maksudnya? Tidak ada perbedaan antara anggota tayamum dan bukan. Pendek kata kalau dipakai dalam keadaan belum suci, wajib ulang. Disyaratkan perban atau salap tadi itu tidak mengambil atau tidak menutupi yang sehat. Illa ma la budda minhu, kecuali yang mesti saja. Lil istimsak, misalnya kata kalau perban untuk ngikat. Sikitnya nih. Misalnya ini sikit. Perlu sikit buatnya lebar. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Terusnya
Wallasuqi, wallasuq artinya yang menempel pada luka. Sebatas itu saja. Wal isabah. Dan apa yang isabah itu? Isabah. Sama dengan pembalut. Pembalut tadi itu. Ini alat-alat semua nih. Alat-alat. Ya. Kalau cara dulu pakai daun bakung. Ingat daun bakung? Cara dulu pakai daun bakung. Jenis-jenisnya ini. Wal marham. Wal simsak wal lasuq wal isal marhami. Marham ni salap. Ya. Wa nahwiha, dan seperti itulah alal jurhi, di atas luka kal jabirah. Ya. Salah saya membacanya itu. Alla ta'khudha min as-sahih ila ma la budda min al-istimsak. Titik. Wal lasuq wal isabat wal marhum wa nahwu alal jarhi kal jabirah. Apa saja yang menutupi luka itu. Apa saja. Entah perban, entah apa tu? Plester. Entah plester, entah salap. Itu hukumnya sama dengan perban, jabirah. Tak boleh melebar lebih dari yang diperlukan. Okay. Dah. Tayamumlah dia untuk setiap sembahyang fardu dan sembahyang yang dinazarkan. Jadi sembahyang nazar sekali tayamum untuk sembahyang nazar. Apa sembahyang nazar tu? Sembahyang sunat. Aku kalau sehat aku nazar aku demi Allah kalau aku sehat rajin aku sembahyang 5 waktu. Tak jadi. Ini tak jadi. Ini memang wajib. Yang wajib diwajibkan itu namanya tahsilul hasil. Siang hari hidup lampu, tak perlu. Itu atau membuang garam ke laut. Itu tahsilul hasil. Yang wajib tidak. Ini yang sunat. Kalau aku sehat, demi Allah, kalau aku sehat aku mengerjakan sembahyang tahajud 2 rakaat. Dia tak ikatkan waktu. Maka kapan saja dia sembahyang tahajud 2 rakaat sah. Nah, dia tak bisa pakai air tayamum. Cukup sekali tahajud ni saja. Jadi satu tayamum, sekali fardu, sekali sembahyang yang dinazarkan. Dua sembahyang fardu tak boleh dengan satu tayamum. 2 tawaf tak boleh dengan satu tayamum. Solat fardu dan tawaf tak boleh satu tayamum. Sembahyang Jumat dan khutbah Jumat tak boleh satu tayamum. Balik lagi lah ya. Ada. Perempuan kalau dia bertayamum litamkinil halili, untuk memungkinkan suaminya, untuk mungkin suaminya bersetubuh dengan dia. Misal tak ada air tayamum dia. Ada tayamum, mandi hadas besar dia, boleh. Ya. Antaf alahu miraran, dia boleh lakukan itu berkali-kali. Artinya sekali tayamum boleh berkali-kali bersetubuh. Tak ada masalah. Ini hukum aja ni. Ya. Boleh faham ni? Ya. Dan watajma'u, boleh si perempuan itu menggabungkan bainahu wa bainas salati, antara ia mentamkin. Tamkin itu memungkinkan, menyerahkan dirinya kepada suaminya dan sembahyang dengan sekali tayamum. Jadi si isteri sekali tayamum boleh untuk solat, boleh sekaligus boleh untuk setubuh dengan syarat solat dulu baru setubuh. Solat dulu baru setubuh. Tapi kalau setubuh dulu tayamum lagi. Boleh faham ni? Jadi boleh menggabungkan satu tayamum untuk tamkin dan solat. Syaratnya solat dulu baru tayamum. Solat dulu baru tamkin. Kalau tamkin dulu tayamum lagi, baru solat. Boleh faham? Hukum aja ni mana kita praktekkan ni? Udahlah ini, ya. Dan dengan satu tayamum boleh dia sembahyang sunat masya'ah, sesuka dia. Ya. Tapi kata-kata ini saqitun min ba'din nusakhi, tak ada pada sebahagian naskah. Jadi satu tayamum boleh banyak sembahyang sunat.
Nanti kalau ngajikan tayamum, kita ngisi pengajian tentang tayamum, usah ceritakan panjang-panjang. Ya, orang nggak dipraktekkan. Habis masa. Paling-paling pun kalau mau diceritakan tayamum bagi orang sakit. Ini sampai diceritakannya kalau tayamum karena ketiadaan air. Cari dulu airnya ke sini, cari sini. Kata awak ngapain cerita panjang-panjang? Sini banjir pun kemarin. Orang sakit cocok. Dan kalau orang sakit, ikutkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia mesti debu, tak bisa dinding rumah sakit tambah sakit. Dinding rumah sakit tambah sakit lah. Kan? Tak bisa juga. Udah, sembahyang saja. Faqidu tahuraini. Tiada kedua alat bersuci. Air tiada, debu pun tiada. Tetap salat. Nanti kalau sehat, ganti salat tadi. Datang takdir Allah, meninggallah dia. Aman, tak ada masalah. Itulah salat menghormati waktu. Ya. Mudahkan, jangan cerita agama seram-seramkan. Ya. Waduh, jadi payah agama nih. Ya tidak. Ada harta zakat, ada harta terima zakat. Sudah. Kan? Boleh paham? Dah. Akan datang kaji kita najis. Ya. Najis. Haid, nifas, istihadah. Ini kalau mau dipanjangkan panjang. Kalau mau dipanjangkan panjang. Gak datang najis. Sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.